Langsung Iya, ngomong saja. iya Pak. Iya Pak, Ya, teman-teman. Ibu Indri, silakan. Ibu Sil, terima kasih atas kesempatan waktu yang diberikan kepada saya. Saya akan menampilkan. Izin share ya Pak, Ibu, teman-teman. Ya. Kelihatan teman-teman? Sudah Ibu. Ya, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Pagi, Bu. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Ya. Kenapa? Anak-anak tahu kenapa Ibu mengulang selamat pagi, dan selamat pagi? Tidak semangat, Ibu. Tidak, iya baik, tidak semangat. Tetapi lebih tepatnya kita harus terbiasakan dengan mengucapkan selamat pagi. Kalau pagi semua orang tahu, ya ini pagi. Tapi yang dibutuhkan adalah kata selamatnya. Ya anak-anak ya? Iya, Ibu. Iya, Ibu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Luar biasa, Ibu. Ya, saya berharap juga kalian dalam keadaan baik-baik. Siapa yang tadi datang ke sekolah tidak mandi? Coba, ayo. Luis mandi tidak? Saya Luis, Bu. Saya mandi, Bu. Iya. Kita harus dingin, mandi Bu, ya, dingin, Luis, ya. hujan. Kita harus mandi ya, Luis ya. Kenapa kita harus mandi? Supaya apa? Supaya segar. Sehat, Bu. Segar, supaya segar, kemudian terhindar dari yang namanya penyakit kulit. Ya, kita harus menjaga kebersihan tubuh kita. Kemudian tadi siapa yang datang tidak minum sarapan pagi? Ayo, siapa yang tidak sarapan pagi? Saya, Ibu. Saya, Ibu. Harus kalau ke sekolah atau memulai segala aktivitas, kita harus berbiasakan diri untuk sarapan ya. Supaya dalam menerima pembelajaran di hari ini, kalian dapat fokus. Ya, Vivi, Ibu boleh minta untuk bawa kita dalam doa? Iya, Bu. Ibu guru dan teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Vivi sudah membawa kita dalam doa. Anak-anak, kalau kita berdoa, kita berbicara dengan siapa? Tuhan dulu. Ya, kita berbicara dengan Tuhan. Anak-anak sudah berdoa, berarti anak-anak telah siap untuk menerima pembelajaran di hari ini ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Vivi, hari ini siapa yang tidak hadir? Semuanya hadir, Bu. Semuanya hadir, ya. Coba sekarang kalian lihat di sisi kanan bawah dan sisi kiri bawah kalian. Apakah ada sampah yang berserakan? Kalau ada, silakan angkat dan bersihkan. Tidak ada, Bu. Ya, kalau tidak ada, baik. Karena dalam menerima pembelajaran, kebersihan itu juga penting. Supaya kita tetap fokus untuk menerima pembelajaran. Luis, pindah ke bangku belakang. Vivi, maju ke depan. Mega, pindah ke samping kiri. Ya, baik. Sekarang, Ibu mengundang kalian semua berdiri. Kita menyanyikan bersama lagu Indonesia Raya. Indonesia, tanah airku. Ya. Sekarang anak-anak duduk kembali. Duduk yang tenang ya, karena pembelajaran kita akan segera dimulai. Pembelajaran saat ini terdapat dalam tema 4. Subtema 4 yaitu globalisasi, subtema 1 pembelajaran 1. Coba Vivi bagikan buku temanya kepada teman-teman. Iya, Bu. Iya. Jadi dalam tema 4, pembelajaran 1 ini ada 3 muatan pembelajaran. Yang pertama itu IPS, yang kedua Bahasa Indonesia, dan yang ketiga IPA. Coba anak-anak sekarang lihat di sekeliling kalian. Coba anak-anak lihat di sekeliling kalian, apa saja yang kalian lihat?
Coba, apa saja yang kalian lihat di sekeliling kalian? Atau apa yang kalian pakai? Luis? Di samping saya ada teman saya. Ibu. Ya, ada Saya jam. ada pakai. Ada gelang. Iya, ada gelang. Kira-kira dia gelang dan jam itu anak-anak lihat dan anak-anak amati. Kemudian nanti kalian dapat menuliskannya di tabel yang sudah saya sediakan di LKPD nanti. Jadi di situ kalian lihat jam yang tadi kalian lihat itu, kalian analisa. Kira-kira jam ini diproduksi oleh negara mana? Ya, itu nanti kalian isi pada LKPD yang sudah saya sediakan tabelnya. Sekarang kalian amati lagi gambar yang saya tampilkan di saat ini. Coba kalian lihat, apa saja yang kalian lihat dari tabel yang saya tampilkan? Ada susu, Ibu, Ada susu. mobil, jam tangan, Ya. boneka, Bu. Iya, anak-anak tahu tidak? Karpet terbuat dari negara mana? Coba kalian lihat. Karpet. Turki, Bu. Turki. Kalau boneka terbuat dari negara mana? Coba. Cina, Tiongkok. Cina, Ibu. Ada juga mobil dari Jepang, susu dari Selandia Baru. Kira-kira dari gambar ini siapa yang bisa menyampaikan pendapatnya? Kira-kira bagaimana sampai barang-barang dari luar negeri ini bisa menjadi populer di negara kita? Kira-kira siapa yang bisa menyampaikan pendapatnya? Ada yang bisa? Kira-kira bagaimana sampai barang-barang? Saya, Bu. Luis, silakan. Karena negara Indonesia mengimpornya dari negara luar. Iya, siapa lagi? Baik. Adanya globalisasi, Bu. Globalisasi, baik. Ya, jadi anak-anak harus tahu bahwa barang-barang ini menjadi populer di Indonesia, di negara kita, karena terjadinya kerjasama negara kita dengan negara lain, atau negara lain juga dengan negara kita. Anak-anak kalian juga harus tahu bahwa tidak hanya negara lain yang memiliki barangnya menjadi populer di negara kita, tetapi dari negara kita juga mempunyai produk yang menjadi populer di negara lain. Seperti apa? Coba siapa yang bisa bilang? Kira-kira barang apa yang kita punya yang menjadi populer di negara lain? Batik, Bu. Batik, iya. Batik itu diproduksi dari negara kita, dan itu juga menjadi populer di negara lain. Ya, anak-anak ya? Iya. Iya, Ibu. Oke, sekarang kita lanjut. Adapun tujuan pembelajaran yang harus kalian capai di hari ini. Yang pertama, dengan diskusi dan mencari informasi, kalian mampu menjelaskan peran Indonesia dalam berbagai bentuk kerjasama di bidang sosial, budaya, dan dalam lingkup ASEAN dengan tepat. Kemudian yang kedua, setelah diskusi dan mencari informasi, kalian mampu menyajikan informasi tentang peran Indonesia dalam berbagai bentuk kerjasama di bidang sosial budaya dalam lingkup ASEAN dengan tepat. Yang ketiga, dengan membaca teks eksplanasi, kalian mampu menyebutkan informasi penting dari teks tentang cara menghasilkan energi listrik dengan tepat. Dan yang keempat, dengan membaca teks eksplanasi, kalian mampu menyajikan informasi penting dari teks tentang cara menghasilkan energi listrik dalam bentuk visual dengan tepat. Dan yang kelima, dengan mengamati gambar model rangkaian listrik PLTA, kalian mampu mengidentifikasi cara menghasilkan listrik dengan benar. Dan yang keenam, setelah mengamati gambar model rangkaian listrik PLTA, kalian mampu melaporkan hasil pengamatan tentang cara menghasilkan energi listrik dengan tepat. Kerjasama negara ASEAN dalam bidang sosial dan budaya. Sebelum kita masuk dalam pembelajarannya, saya mau tanya kepada kalian, kira-kira di antara kalian adakah yang tahu apa itu globalisasi? Ayo, anak-anak, di antara kalian, siapa yang bisa bilang apa itu globalisasi? Mendunia, Ibu, mendunia. Mendunia, Luis, baik sekali. Siapa lagi? Ada yang bisa bilang apa itu globalisasi? Ayo, siapa? Selain mendunia. Ya, globalisasi secara umum
Coba Mega baca globalisasi. Secara umum itu dikatakan apa, seperti apa? Globalisasi adalah sebuah fenomena integrasi internasional yang muncul karena pertukaran pandangan dunia, Bu. Iya. Globalisasi adalah sebuah fenomena integrasi internasional yang muncul karena pertukaran perdagangan dunia. Sekarang ada lagi globalisasi menurut KBBI. KBBI itu apa, anak-anak? Kamus Besar Indonesia, Ibu. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dia mengatakan bahwa globalisasi adalah proses masuknya ke ruang lingkup dunia. Kemudian ada lagi yang menurut para ahli, Johan dan Ken Lim berpendapat bahwa globalisasi adalah seperangkat transformasi yang saling memperkuat dunia, yang meliputi perubahan konsep ruang dan waktu, kebergantungan pasar dan produksi ekonomi di negara-negara yang berbeda, peningkatan interaksi kultural, meningkatnya masalah bersama dalam bidang ekonomi, lingkungan, dan permasalahan lazim lainnya. Ya, jadi anak-anak berdasarkan yang tadi Louis katakan bahwa globalisasi adalah mendunia dan juga globalisasi berdasarkan pandangan umum, KBBI, dan menurut Coken. Penyebab adanya globalisasi. Ya, coba anak-anak lihat. Ada gambar apa yang kalian lihat? Ada handphone, Bu. Ada HP, ada kapal. Ada kapal, Ibu. Ada motor, Ada lagi. Ibu. Telepon. Berdasarkan gambar yang kalian lihat, kira-kira apa maksud dari gambar ini? Siapa yang bisa menyampaikan pendapatnya? Saya, Bu, saya. Louis, silahkan, Nak. Dulu kita pakai telepon itu, Ibu, telepon rumah yang ring. Iya. Nah, sekarang Louis, pakai baik. handphone, Ibu. Pakai handphone. Terus siapa lagi yang bisa bilang? Saya, Bu. Mega, silahkan, Nak. Dulu kalau punya saudara yang di luar negeri, kita hanya bisa telepon dengar suara, Bu. Tapi sekarang dengan adanya handphone, kita bisa tatap muka, Bu. Iya, PC, Bu. baik sekali. Jadi penyebabnya adanya globalisasi itu perkembangan teknologi, alat komunikasi, dan transportasi. Contohnya kalau di tempat kita ini, kalau kita mau telepon dengan kita punya saudara di seberang, mau komunikasi itu tidak bisa dengan gampang. Kita lewat surat, lewat telepon, itu pun kalau ada telepon genggam di tempat kita. Kalau tidak ada, kita menggunakan surat, dan itu memperlambat komunikasi kita. Ya, anak-anak ya. Kemudian, dulu kalau kita mau pergi ke Ambon, kita mau ke seberang, kita itu harus pakai kapal, pakai perahu, pakai yang disebut dengan bodi, ya. Tapi sekarang itu dipermudah dengan adanya ferry, dengan adanya kapal, itu kita mudah dengan menggunakan transportasi. Sekarang kalau di rumah saja kita sudah bisa video call, yang seperti Namega bilang, video call, langsung lihat muka. Ya, jadi hal-hal ini tidak hanya mempermudah kerjasama antar negara, tetapi juga mempermudah kehidupan kita dalam berinteraksi, dalam berkomunikasi, dalam melakukan perjalanan. Ya, anak-anak ya. Kemudian, kita lihat globalisasi. Itu apa sih kelebihan dan kekurangan dari globalisasi? Ayo, siapa yang bisa bilang buat kita semua bahwa apa saja kelebihan dan kekurangan? Kelebihannya apa? Ayo, siapa yang bisa bilang? Ada tidak? Ya, kelebihan. Ibu, kelebihan dari globalisasi itu semua gampang, enak. Gampang. Baik, Louis. Semuanya dipermudah ya, Louis ya. Anak-anak. Kelebihan, dengan adanya globalisasi, kita bisa menemukan makanan atau barang-barang dari luar negeri, serta mengetahui berita dari luar negeri dengan mudah. Kemudian yang kedua, sarana komunikasi dan transportasi yang lebih baik, sehingga mempermudah aktivitas masyarakat. Ya, untuk kelebihan yang pertama ini mempermudah. Anak-anak suka nonton Piala Dunia tidak, Louis? Suka? Suka, Bu, suka. Belanda jago. Ya, kita di Indonesia kita bisa melihat, menonton secara langsung pertandingan di luar negeri. Itu karena adanya globalisasi, ya. Kita bisa minum susu dari Selandia Baru, itu karena adanya globalisasi, kerjasama.
Kemudian kekurangan, siapa yang bisa bilang apa kekurangan dari adanya globalisasi? Kekurangannya salah satu dampak negatif dari globalisasi adalah budaya negatif dari luar negeri dapat masuk ke Indonesia dengan mudah. Memang salah satu kerjasamanya itu menghargai budaya, boleh menghargai tapi tidak untuk meniru. Tetapi itu sudah gampang ditiru oleh negara kita. Faktor kerjasama negara-negara anggota ASEAN. Yang pertama apa itu, Luis? Ibu tidak dengar, Ibu. Sumber daya alam. Yang kedua berada dalam wilayah yang sama, yaitu Asia Tenggara. Dan yang ketiga ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi faktor-faktor kerjasama ini yang pertama itu sumber daya alam yang ada di negara kita, sumber daya alam yang ada di negara lain, sehingga itu memicu adanya hubungan kerjasama antara negara kita dengan negara lain. Kemudian berada dalam wilayah yang sama. Wilayah yang sama ini sama seperti dengan berada dalam satu kompleks yang sama, dalam hidup bertetangga, dalam satu lingkup yang sama. Kemudian ilmu pengetahuan dan teknologi juga mendukung adanya faktor kerjasama ini. Kemudian negara-negara apa? Negara-negara anggota ASEAN. Ada yang tahu kira-kira negara-negara apa saja yang ada di lingkup ASEAN? Malaysia. Indonesia. Vietnam, ya. Thailand. Sekarang kita lihat awal-awal dibentuknya anggota-anggota ASEAN itu hanya ada 5 negara. Yang pertama Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, dan juga Filipina. Seiring berkembangnya waktu, penambahan lagi anggota. Ya, yang pertama itu Brunei, Vietnam, Laos, Myanmar, dan yang terakhir itu Kamboja. Jadi ada berapa itu? Berapa negara yang ada dalam anggota ASEAN? 10, Ibu. Ibu kurang Timur Leste, Ibu kurang Timur Leste. Ya, tapi dalam lingkup ASEAN, Timur Leste belum bergabung dalam anggota ASEAN. Kerjasama negara-negara anggota ASEAN dalam bidang sosial dan budaya. Di antara kalian, siapa yang bisa bilang apa saja bentuk kerjasama negara kita dalam bentuk sosial dan budaya? Ya. Saya, Bu. Coba, Luis. Kalau dalam sosial, misalnya kasih bantuan, ada yang kenal musibah, lalu negara lain kasih bantuan, Ibu. Baik sekali. Ya. Jadi di sini Ibu tampilkan hanya 5 contoh bentuk kerjasama dalam bidang sosial dan budaya. Yang pertama kerjasama di bidang perdagangan. Yang kedua menjaga perdamaian antar negara anggota. Yang ketiga penanggulangan bencana alam. Yang keempat mendukung program pertukaran pelajar antar negara. Dan yang kelima mengadakan festival seni. Contoh, coba salah satu contoh dari bentuk kerjasama di bidang perdagangan. Siapa yang bisa bilang buat kita semua? Ayo, siapa yang bisa berikan salah satu contoh kerjasama di bidang perdagangan? Bisa? Ya, jadi salah satu contoh di bidang perdagangan ini seperti tadi, masuknya mobil, masuknya handphone, masuknya susu. Habis itu produk kita Indonesia batik, itu termasuk dalam kerjasama di bidang perdagangan. Kemudian yang tadi Luis bilang, kalau negara kita mengalami bencana, negara lain membantu. Itu termasuk dalam bentuk kerjasama di bidang sosial dan budaya. Kemudian yang berikut, pengertian teks eksplanasi. Eksplanasi, apa itu teks eksplanasi? Teks eksplanasi adalah teks yang berisi penjelasan. Pada umumnya, teks eksplanasi ini terdiri dari 3 paragraf. Paragraf yang pertama itu biasanya berisi tentang topik dan masalah. Kemudian, paragraf yang kedua itu berisi bukti, fakta, atau proses penyelesaian daripada paragraf yang pertama.
Kemudian yang ketiga, paragraf yang terakhir itu berisi tentang kesimpulan atau pesan tentang topik yang dibahas. Itu yang dimaksud dengan teks eksplanasi. Jadi teks eksplanasi itu apa, Nah Luis? Nah Mega, coba. Teks eksplanasi adalah teks yang berisi penjelasan, Bu. Iya, teks eksplanasi adalah teks yang berisi penjelasan. Kemudian, proses menghasilkan energi listrik. Kalau kita di kota-kota seperti kita di saat ini, energi listrik itu kita mudah untuk mendapatkannya. Dari PLN saja kita sudah bisa mendapatkan energi listrik. Dan listrik ini juga merupakan salah satu yang penting di era globalisasi ini. Kalau tidak ada listrik, akses komunikasi kita putus. Dan tidak mungkin ada kerjasama karena tidak ada komunikasi. Globalisasi mempunyai pengaruh yang sangat besar bagi kemajuan teknologi terkait dengan energi listrik. Kemudian sumber utama energi listrik adalah pembangkit listrik. Yang tadi sudah saya katakan, kalau kita di kota, kita gampang untuk mendapatkan listrik karena langsung dari PLN. Tetapi sebagian kecil atau di desa-desa itu masih menggunakan PLTA. PLTA itu apa, anak-anak? Pembangkit air. Ya, jadi di sebagian desa-desa itu masih menggunakan PLTA karena sulit dalam mendapatkan aliran listrik. Nah, ini contoh dari PLTA itu. Nah, ini apa? Coba anak-anak. Ini apa? Siapa yang bisa bilang ini gambar apa? Gambar kincir air, Ibu. Kincir air, ya. Jadi di sebagian desa-desa itu untuk mendapatkan air, untuk mendapatkan listrik, mereka masih menggunakan PLTA dan juga kincir air. Ya, berdasarkan penjelasan materi yang sudah Ibu sampaikan, apakah anak-anak sudah memahami atau ada yang ingin ditanyakan? Saya, Bu, saya mau bertanya. Iya, silakan. Bu, saya mau bertanya kerjasama antar negara ASEAN di bidang pendidikan, Bu. Apa, Bu? Oh, contohnya di bidang pendidikan, pertukaran pelajar. Itu salah satu contoh kerjasama di bidang pendidikan. Coba, anak-anak, kalian mau tidak kalau pertukaran mahasiswa, pertukaran pelajar, lalu kalian belajar di luar negeri? Mau tidak? Bu. Mau, Bu. Kalau kita mau pertukaran siswa atau pelajar, kalian harus belajar dengan pintar, kalian harus rajin, giat, supaya program negara kita dengan negara lain dalam bidang pendidikan ini bisa dijalankan dengan baik. Ya, anak-anak ya, anak Kori sudah bisa mengerti? Sudah, Bu. Ya, ada lagi yang ingin bertanya? Ya. Baik, sekarang untuk kelompok yang sudah dibagikan, kalian ada dalam kelompok, saya bagikan LKPD-nya, kalian buka pada teks halaman 3 dan 4. Itu berdasarkan gambar yang sudah saya tampilkan, itu ada pada buku kalian. Kalian akan menjawab soal dari untuk muatan IPS, itu ada di halaman 3 dan 4. Kemudian untuk halaman 6 dan 8, teks dan gambar yang saya sudah tampilkan, ada juga di buku kalian buka untuk mengerjakan muatan Bahasa Indonesia dan IPA. Sudah? Kalian sudah boleh lihat? Sudah temukan? Sudah, Bu. Sebelum mengerjakan LKPD, pastikan kalian dapat membaca langkah-langkah kerjanya, ya, agar proses pengerjaannya berjalan dengan baik. Ya, setelah saya berikan kalian waktu 5 menit untuk mengerjakan LKPD-nya. Baik, selesai. Kalian boleh mempresentasikannya satu persatu. Kemudian kelompok yang lain mendengar dan menjawab. Ya, baik anak-anak.
Jadi semua jawaban yang kalian berikan adalah baik. Itu berarti saya beranggapan bahwa kalian melihat dan memahami apa yang saya berikan. Kira-kira dari proses pembelajaran di saat ini, apakah kalian senang? Senang, Ibu. Baik, ayo kita berikan apresiasi untuk kita semua di saat ini. Ya, nanti anak-anak kalian buka di halaman 4, itu ada tugas mandiri untuk kalian ya. Oh, astaga. Ya, sekarang kalian ada dalam di tempat duduk masing-masing, kita akan ada dalam evaluasi. Kalian boleh kerjakan soal-soal yang sudah saya bagikan. Setelah selesai, kalian boleh taruh di atas meja saja. Ya, berdasarkan pembelajaran di saat ini, adakah yang bisa memberikan kesimpulan dari pembelajaran di hari ini? Kira-kira apa saja yang kalian dapat? Saya Bu. Ya, silakan, Alois. Tadi kita belajar tentang globalisasi, Bu. Iya, globalisasi. Berikut ada kerjasama negara-negara di ASEAN. Iya, pintar, baik. Kita berikan apresiasi buat Alois. Yang lain bagaimana? Ya, jadi yang dikatakan Alois baik sekali. Rangkumannya ada juga kelebihan dan kekurangan dari globalisasi, bentuk-bentuk kerjasama yang sudah disebutkan Alois. Ya, sekarang sebelum kita pulang untuk mengakhiri pembelajaran kita di hari ini, kita nyanyikan bersama lagu Pohon Sagu. Anak-anak tahu Pohon Sagu? Tahu, Bu. Tahu, Bu. Ya, mari kita menyanyi bersama Pohon Sagu. Oke. Pohon sagu Oke. itu. Sebelum mengakhiri pembelajaran kita di hari ini, tadi Ketua Kelas sudah membawa dalam doa. Sekarang coba, Namega, silakan. Boleh bawa kita dalam doa. Teman-teman dan Ibu Guru, sebelum pulang, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih. Selamat pulang anak-anak. Selamat siang. Selamat siang, Ibu. Siang, Ibu. Ya. Ya, baik Bapak Ibu sekalian. Demikian tadi penampilan dari Ibu Indri Lumalesil. Mudah-mudahan ini juga saya lihat sepintas itu sudah sangat bagus. Nanti ada komentar dulu dari Ibu Sisilia kepada Ibu, disilakan. Ya, baik, terima kasih Ibu Indri Lumalesil. Bagus sekali ya, penampilan Ibu di hari ini. Semuanya baik. Cuma yang saya lihat itu di evaluasinya. Ya, evaluasinya itu soalnya dia belum mengarah ke soal HOTS. Ya, diusahakan supaya tolong soalnya itu mengarah ke soal HOTS. Lalu pada umumnya ya semua tuh kisi-kisinya belum ada ya. Diupayakan supaya ke depan itu kalau dapat soal evaluasi itu harus ada kisi-kisinya. Gitu. Mungkin itu saja Pak. Semuanya bagus sekali ya. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Baik Ibu Sisilia, secara umum sudah disampaikan oleh Ibu Pamong tadi ya. Betul sekali ya, pengamatan Ibu juga sama dengan saya secara lahirnya ya, tapi secara tertulisnya itu saya lihat dari perangkatnya saja RPP itu di indikatornya itu bagus sebenarnya ya. Indikatornya itu coba di sini kita lihat menganalisis, menjelaskan peran Indonesia dalam berbagai bentuk kerjasama gitu ya. Kalau sudah menjelaskan berarti sudah masuk ke C2 ya, C2. Nah, jadi mungkin bisa ditambah supaya